Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Halaman 16, lihat sudah diharokatin. Ya, enak diharokatin sudah, tinggal nerjemahinnya pelan-pelan. Diperhatikan, zakatu al-fitri. Fitr, suci. Fitrah, asal kesuciannya. Zakat fitri adalah untuk mensucikan puasa kita, mensucikan badan. Kalau zakat harta untuk mensucikan harta. Zakat fitri ditunaikan di tempat badan ini di mana dia mendapati malam Idul Fitri. Kalau Idul Fitrinya di sini, zakat fitrinya di sini. Kalau zakat fitrinya atau malam Lebaran di kampung, zakat fitrinya di kampung. Kalau zakat mal, anak panennya di Kebumen, sawah. 600 kg atau 612 kg panen padi, maka sepersepuluhnya dikeluarkan di sana buat orang miskin di sana, amil-amil di sana, orang gharim di sana, budak dan 8 asnaf lainnya. Kalau zakat fitri hanya fuqara masakin atau yang sangat membutuhkan. Beda. Baik. Ta'rifu zakatil fitri. Ta'rif pengertian zakat fitri. Zakatul fitri adalah hiya as-shadaqatu al-masyru'atu fi khitami syahri Ramadan. Zakat fitri adalah sedekah yang disyariatkan di khitam, penutup bulan Ramadan, syahri Ramadan. Ya, sedekah masyru'ah, ya, sedekah yang disyariatkan fi khitami syahri Ramadan, pada penutup bulan Ramadan. Hukmuha, hukumnya wajibatun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, malaka yaumal idi wa lailatahu sa'an min ta'amin zaidan an qutihi wa quti iyalihi. Wajib atas setiap muslim, malaka yang memiliki yaumal idi, pada hari Idul Fitri, wa lailatahu, dan pada malam hari Idul Fitri, sa'an, satu sa'. Ini wajib kepada mereka yang mempunyai berapa? Satu sok lebih dari kebutuhan pokoknya. Ya, sa'an, satu sa', 4 mud, 2,5 kilogram cukup. 3 kilogram lebih baik, tapi penghitungan Syekh Utsaimin rahimahullah, gandum ya yang beliau ukur hanya 2.040-an gram, 2 kilo itu kalau gandum. Kalau di beras atau padi, berat sedikit aja, maka 2,5 kilo yang kita biasa di Indonesia itu udah cukup. Sebagian 3 kilo tidak masalah, tapi 2 kilo udah lebih dari cukup. Semua yang ngitung rata-rata pasti 2 kiloan. Dengan satu soknya Nabi, ada sampai sekarang di Madinah, di Saudi masih ada. Cuman kan alatnya ini sudah 1400 tahunan. Otomatis panas dingin memuai dikit-dikit. Karena di zaman dulu dengan yang terakhir diteliti, penghitungannya agak beda. Berarti ada pemuaian. Oleh karena itu, ya ini penghitungan sekian ini memang istihad. Maka ambil amannya. Ada yang ambil amannya 3 kg. Paling aman 3 kg. Ya, tapi 2,5 kg itu sudah aman. Ya. 2,5 kg beras sudah sangat aman. Kalau mau 3 kg tidak masalah. Anak nggak mau nyalah-nyalahkan. Baik. Yang sudah ngitung sendiri banyak, termasuk Syekh Utsaimin, hanya 4 sok gandum, 1 sok gandum hanya 2 kg atau 2040 gram. Baik, kalau beras tambah dikit berarti. Jadi 2,5 kilo sudah sangat cukup untuk satu anak, satu orang. Sa'an min ta'amin, 1 sok dari makanan, zaidan, yang lebih, an qutihi, dari kebutuhan pokoknya, wa quti iyalihi, dan kebutuhan keluarganya. Jadi malam itu, hari itu, kita punya
makanan yang lebih dari cukup untuk anak dan sisanya lebih dari 1 sok atau 1 sok, maka sisa itu harus di zakat fitrikan. Kalau nggak punya makanan malam itu nggak wajib zakat fitri. Ya, nggak wajib zakat fitri, nggak wajib. Ngutang gimana Ustaz? Nggak perlu utang. Kecuali anak punya 2 HP, malam itu lagi nggak punya duit buat zakat, nggak ada lebihan, kurang, jual HP-nya. HP yang tidak terlalu butuh. Kalau 1 HP sangat butuh, jangan. Ya. Atau punya apalah yang bisa dijual sesuai 1 sok, 4 mud atau 2,5 kilogram beras kita. Wad dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitri sa'an min tamrin, 1 sok dari tamar, au sa'an min sya'irin, atau 1 sok dari syair, gandum kasar, ala kulli hurrin au 'abdin, wajib atas setiap orang merdeka ataupun seorang hamba, dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang muslim. Berarti syaratnya zakatnya adalah Islam, mampu. Kalau mampu tidak muslim nggak wajib. Ya, dia wajibnya Islam dulu. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian afdalu waqtin, waktu terbaik li ikhraji zakatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitri, yaumal idi, pada hari Id, ba'da tulu'il fajri, adalah setelah salat fajar, setelah salat subuh. Waktu terbaiknya adalah hari Id setelah salat subuh, wa qabla salatil Id, dan sebelum salat Id. Kalau setelah salat Id maka tidak sah, zakat fitrinya tidak sah. Makanya sebagian sebagian masjid membagikannya setelah sholat Idul Fitri. Udah, semua yang nitip di situ nggak sah zakat fitrinya, dosa semua. Karena dia menitipkan ke amil-amil yang bodoh. Ya, makanya antum milih amil harus yang tepat atau bagi sendiri. Datang ke rumah, siapa yang paling membutuhkan, kasihkan langsung. Tenang dah. Anak kayak gitu, anak nggak pernah nitipin ke amil, tapi anak sendiri sering buat amil zakat bagi mereka yang bingung, ini orang miskin mana gitu. Orang miskin yang seperti di kitab yang malamnya tidak ada makanan, yang nggak ada di Cikande, ya kan? Semua orang punya makanan, cuman ada yang sangat membutuhkan zakat itu, zakat fitri. Ya, misal anaknya banyak, 10, sekolah semua, ya, cukup hanya untuk makan doang. Makan malam itu ada, tapi zakat itu sangat membantu di kebutuhan dia. Jadi kebutuhan yang lainnya bisa untuk biaya sekolah, beli yang lain, atau beli sesuatu yang sangat dibutuhkan, hajah yang begitu masah, yang hajah yang sangat-sangat untuk keluarga tersebut. Antum kalau mau zakat titip ustaz nggak apa-apa. Tangga ada, sebelah sana ada, banyak. Di blok itu ada, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Tapi jangan ngasih zakat ke Ustaz Nur, nggak sah zakat antum, anak pun haram makan. Ya, kalau butuh aja semua dikasih duit suka orang, ya kan? Antum mau nggak dikasih duit? Kasih beras, jual berasnya jadi duit. Semua orang mau, tapi awas, yang memberi zakat nggak sah, yang menerima pun makan harta tidak sah, tidak halal. Zakat harta kotor. Jangan makan harta kotor kecuali yang sudah dihalalkan, yaitu orang-orang yang fakir miskin atau yang begitu membutuhkan. Ya, zakat awas jangan ambil kecuali benar-benar butuh. Nah, itu harta kotor. Ya, dan tidak ada orang yang ingin menjadi fakir. Tapi kondisi kadang memaksa seseorang jadi fakir. Contoh kondisi memaksa seseorang jadi fakir apa? Gunung meletus, Merapi, 2 rumah, 3 rumah hancur semua, anak meninggal semua. Nah, tinggal istri sama dirinya. Udah lahan habis semua. Kemarin orang paling kaya setelah meledak Gunung Merapi, sekarang orang paling nggak punya. Aceh, wah punya mall 5, keren.
Gempa 9,8 kemarin, tsunami, habis semua. Masih kaya, tinggal WC-nya doang. Rumah udah hancur semua, tinggal WC yang WC kan nggak hancur. Bisa diketahui rumah-rumah dari bekas WC-nya. Rumah hancur semua. Udah. Kemarin kaya, orang paling kaya se-kabupaten bisa jadi orang paling miskin. Inilah hidup. Ya. Inilah hidup. Dan semua di Aceh kemarin-kemarin. Oh, beberapa ya selamat. 100.000 yang meninggal dalam satu malam. Dalam satu pagi, apa? Gempanya pagi. Dalam satu pagi meninggal 100.000, hilang 100.000 lebih. Ya, yang hilang kehanyut nggak tahu, sampai sekarang nggak balik. Ya, yang ketemu yang jelas Allahu a'lam. Ya. Ala kulli hal, makanya para ulama menjelaskan antum kaya, antum miskin, antum fakir, ini hanya soal waktu. Ya, hanya permasalahan waktu. Waktu ini kaya, mampu, dimudahkan Allah. Besok lusa tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Setiap jiwa enggak ada yang tahu besok mau ngerjakan apa, jadi apa, kondisinya bagaimana enggak tahu. Ya, maka yang diberi kemudahan bersyukur, banyak sedekah zakat agar diberkahi hartanya. Yang tidak berkecukupan, ya, berat hidupnya, sabar. Dua-duanya baik. So, yang sabar dalam kondisi kurang baik, yang bersyukur dalam memberikan sebagian hartanya, itu pun baik. Dan setiap orang merasakan dua-duanya, nggak mungkin kaya terus. Ada orang yang kaya terus dari hidup sampai terakhir. Iya, di rumah punya triliunan, tapi dia pas perjalanan ke pulau tiba-tiba dikepung oleh ini. Sebulan hanya bisa makan air kelapa sama kelapanya. Ya, banyak kayak gitu kan. Atau kita perjalanan di jalan, habis duit dirampok, 2 hari nggak bisa jalan kaki, habis. Hari itu antum boleh dizakatin. Ibnu Sabil yang kekurangan bekal boleh dikasih zakat untuk sampai rumahnya lagi. Ya, kondisi kita kaya atau miskin ini hanya waktu. Ya, ada yang meninggal di jalan, orang yang triliunan, hartanya miliaran, tapi di jalan kehabisan bekal meninggal. Banyak, bukan sedikit. Ya. Dan seterusnya. Baik. Wa taqdimuha qabla al-'id bi yawmin aw yawmayn jaizun li fi'li sahabah radhiyallahu anhum. Wa taqdimuha, dan mendulukan zakat fitri qabla al-'id, sebelum hari Id. Bi yawmin aw yawmayn, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jaizun, boleh. Loh, boleh Ustaz. Kan zakat Idul Fitri, bukan zakat Ramadan. Kenapa dibolehkan? Li fi'lis sahabah. Karena para sahabat Nabi melakukannya. Karena malam Idul Fitri agak susah. Ya, di Cikande orangnya kaya semua. Kibin orang kaya semua. Bandung kaya semua. Berarti anak sekitar Serang kaya semua. Kita harus menyeberang ke Lampung buang zakatnya. Cukup semalam? Enggak cukup. Nah, maka sebelum Idul Fitri, 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya sudah disampaikan ke Lampung misal zakatnya. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi di zaman Utsman, di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai satu kota nggak mau ngambil zakat semua. Akhirnya dilimpahkan ke tempat lain. Semuanya ngerasa cukup. Bukan mesti kaya, orang nggak semuanya pengen ambil zakat. Ya, ingat kisah seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, ada seorang yang paling miskin di daerahnya, minta zakat ke beliau, minta bantuan. Tapi ngelihat rumahnya Umar bin Abdul Aziz lebih buruk dari rumahnya khalifahnya loh, presidennya, rajanya. Rumahnya reot. Ngelihat, tanya ke istrinya Fatimah, di mana rumah Umar bin Abdul Aziz? Ya. Cicitnya Umar bin Khattab, keturunan Salim. Ngelihat ke rumahnya, mana itu rumahnya. Kaget ngeliat rumahnya, maka beliau, kalau begitu saya nggak mau ambil zakat. Rumah khalifah kita seperti ini, ya, rumah saya lebih bagus, maka saya malu untuk ambil zakat. Akhirnya nggak jadi. Sampai dikirim ke Afrika. Ya, negeri Syam nggak ada yang mau ngambil, Hijaz nggak ada yang mau ngambil, sampai dibuang ke Afrika. Bahkan dikatakan, diriwayatkan, pun di Afrika nggak mau. Selama 2,5 tahun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada nggak mau ambil zakat. Ngelihat siapa? Ngelihat
khalifahnya begitu zuhud. Ya, begitu zuhud sehingga malu rakyatnya ngambil BLT. Nah, sekarang 300.000 rebutan kan, 1,2 juta rebutan, 2 juta setengah rebutan. Senang ngambil uang gratis, enggak pakai usaha. Padahal Rasulullah SAW bersabda, atyabul amal, sebaik-baik amalan adalah pekerjaan, amal rajul biyadihi, sebaik-baik penghasilan adalah pekerjaan dengan tangannya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW nggak boleh ambil zakat beliau. Keluarga beliau, atau keturunan Nabi nggak boleh ambil zakat harusnya. Dalam kondisi khusus ya, kondisi khusus. Hadiah boleh. Dan lain-lain, butuh tafsil ya, butuh rincian. Wad dalilnya apa? An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi. Dalil tentang zakat fitri adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam farada, mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri tuhratan, untuk mensucikan lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Zakat mal mensucikan harta, zakat fitri mensucikan jiwa badan. Lis-shaimi, masih lanjut, minal lagwi, dari canda-canda puasa kemarin yang enggak manfaat, warrafathi, dan perkataan-perkataan kotor yang keluar. Ya, di sini paling ma'ruf. Wa tu'matan lil masakin, dan zakat fitri untuk memberi makan orang-orang miskin juga. Man addaha qabla sholati, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka dia zakat yang diterima. Ya, wa man addaha, dan barang siapa yang menunaikannya ba'da sholati, setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqati, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah. Maksudnya bukan sedekah zakat fitri. Dan dia berdosa enggak? Berdosa. Yang zakatnya setelah salat Idul Fitri berdosa. Dia melaksanakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Tetap sedekahnya diterima oleh Allah, tapi sedekah sunnah, tapi dia melaksanakan, meninggalkan yang wajib. Mana belum berzakat fitri. Zakat fitri seperti salat subuh. Ya, salat subuh di waktu asar, sah enggak salatnya? Enggak sah. Paham? Miqdaruha, miqdar, ukurannya, ukuran zakat fitri, sa'un, 1 sa'. Was-sa'u, dan 1 sa' berapa? Arba'atu amdadin, 4 mud. Arba'atu amdad, 4 mud. Berapa 4 mud? Plus minus 2,4 kgm, kilogram. 2,4 kilogram, atau garis miring 3 kilogram. 3 salasa kgm, salasa kilogram, gram. Itsnan fasila arba' kilogram atau salasa kilogramat. Wa yakunu min ta'amil adamiyyi, dan masuk makanan manusia, bukan makanan hewan ya. Awas. Bekatul dibuat zakat, awas. Dedek kan. Buat Aldi aja. Wa yakuru min ta'amil adamiyina. Ini dari makanan adamiyin, manusia, makanan manusia, ka al-aruzi, kal aruz, seperti aruz, nasi, maksudnya beras. Kal aruz, seperti beras. Wat tamri, dan tamer, korma. Wal burri, bur, dan bijian. Biji-bijian bisa makanan daerahnya, bur. Ya, contoh bijian apa? Jagung, durrah, masuk bur. Dan yang lainnya, wallahu a'lam. Makanan pokok. Wad dalilnya apa? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna, dulu kami, nukhriju, mengeluarkan, fi ahdi, pada zaman
Rasulullah yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, sa'an, satu sa' min ta'amin, dari makanan. Wa qala Abu Sa'idin, dan Abu Sa'id berkata, wa kana ta'amana, dan adalah makanan kami asy-sya'iru, ini isim kanannya di takhir, khobar kanannya ta'am di takdim. Wa kana ta'amana asy-sya'iru, syair gandum kasar, waz-zabibu, zabib adalah apa? Anggur kering, apa kismis antum yang bilangnya ya, kismis itu makanan pokok, awet sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya yang bisa disimpan, makanan bisa disimpan. Wal aqid wat tamar, ini al aqid, makan aqid, bentar buka kamus dulu, lupa. Wat tamar, dan korma. Aqid apa aqid? Ini rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang 2 menit ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, melengkapi. Tapi ana lengkapi sedikit ya. La yajuzu ikhrajul qimah fi zakatil fitri. Lanjutannya poinnya, la yajuzu, tidak boleh ikhrajul qimah, mengeluarkan harga fi zakatil fitri, dalam zakat fitri. Enggak boleh pakai uang, emas, dan seterusnya. Enggak boleh perak, uang, emas, enggak boleh. Ini harga dari ini, enggak boleh. Belikan dulu beras, belikan dulu gandum, belikan dulu korma, dan seterusnya. Masarifuha, ukurannya tempat masarif adalah tempat mengeluarkan zakat, ya, tempat-tempat mengeluarkan zakat. Masrifu zakatil fitri kama masrifiz zakawatil 'amah. Zakat fitri diwajibkan, tempat zakat fitri seperti zakat-zakat secara umum, ghaira, ya, kecuali annal fuqara wal masakin aula, kecuali fuqara dan miskin yang lebih diutamakan, biha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, aghnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum. Ya, cukupkan orang-orang fakir miskin dari minta-minta di hari ini. Aghnuhum, ya, kayak cukupkan mereka 'anis su'al, dari minta-minta fi hadzal yaum. Ya, kitab ini sama mazhabnya adalah semua 8 golongan boleh menerima zakat fitri. Tapi anak sering jelaskan kemarin, yang sahih, mazhab yang sahih, ya, mazhab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya, yang paling kuat seperti hadis ini tadi, ya, dan hadis yang tadi apa? Tu'matan lil masakin. Zakat fitri adalah untuk memberi makan orang-orang miskin atau yang dianggap miskin di daerah itu, yang paling butuh pokoknya. Yang paling butuh. Bukan ambil zakatnya, jangan. Ambil zakatnya orang kaya raya, jangan dia kasih. Nah, jangan. Mu'allaf juga jangan. Sudah zakat mal. Nah, ini yang lebih selamat. Orang miskin masih banyak. Ngapain antum nyari ngasih orang-orang kaya? Zakat kotor. Ngapain orang-orang punya makan zakat, makan harta kotor? Ya, maka dikasihkan ke orang yang paling butuh. Paling butuh. Malah hari itu. Nah, yang paling butuh, yang lagi nggak ada kerjaan, uang tinggal 100.000 malam itu, masih ada makanan tapi buat seminggu habis, ya, kasih. Ya, banyak. Apalagi di corona kayak gini, yang bapaknya, ibunya, ya, tidak sedang dalam bekerja, banyak. Dan seterusnya, ya, banyak. Utamakan mereka yang sangat membutuhkan, ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Nah, kemudian berikutnya puasa, insyaallah dibahas berikutnya. Ini harusnya selesai kemarin harusnya, ya. Tapi qadarullah, ana ngelihat antum kasihan. Dan ini udah dijelaskan juga di kajian-kajian. Cuman kitab ini pelajaran antum belum. Di kajian-kajian ana sudah berulang-ulang. Cuma pakai kitab yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di-upload insyaallah.